Siapa bilang tidak boleh? Fatwa para ulama besar kita tidak apa-apa. Secara syar'i, kalau itu tidak menimbulkan bahaya, maka vaksin itu dibolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukum imunisasi dalam Islam? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa imunisasi dalam Islam. Siapa bilang tidak boleh? Fatwa para ulama besar kita tidak apa-apa. Ya, itu adalah termasuk bentuk pencegahan. Termasuk bentuk apa? Pencegahan. Apa dalilnya? Haram. Dalilnya apa? Ya, kalau misalnya ada dalilnya, ayo kita bahas bersama-sama. Kalau tidak ada dalilnya, cuma sekedar dari isu-isu saja ya kita nggak akan terima. Kecuali kalau misalnya ada membawakan dalil yang jelas bahwa imunisasi itu haram, baru kita katakan imunisasi haram. Selama 13 atau selama 10 tahun di Madinah, seingat saya tidak pernah mendengar ada ulama di Saudi atau di Madinah yang memfatwakan imunisasi haram. Padahal imunisasi itu bukan cuma di Indonesia saja, di Saudi pun imunisasi dan sumbernya sama, dari WHO semuanya. Tidak pernah saya dengar adanya ulama yang mengatakan itu haram. Baru saya pulang ke sini baru dengar ada orang yang mengatakan haram. Ya, kalau ada dalilnya yang jelas, ayo kita dudukkan, kita bahas bersama-sama. Ya. Nah, secara kedokteran, kalau itu baik maka tidak ada larangan. Jadi secara syar'i, maksud saya mohon maaf, secara syar'i kalau itu tidak menimbulkan bahaya maka vaksin itu dibolehkan secara apa? Syar'i. Adapun berkaitan isinya apa, bagaimananya itu masalah kedokteran. Tapi kalau hukum syar'i, vaksin itu tidak mengapa selama vaksinnya misalnya halal ya, dan tidak bermasalah ya. Vaksinnya itu karena kita sudah jelaskan tindakan preventif itu apa? Boleh. Ya, dan sekarang ini ada informasi yang lebih dahsyat daripada itu, lebih bisa membuat heboh dan seterusnya. Gampangan orang menyiarkannya, tidak ada batasan, seakan-akan semuanya bisa meliput. Padahal itu di hukum syariat tidak dibolehkan hal yang seperti itu. Makanya rujukan itu penting kepada siapa yang kita mau dengarkan. Ada yang didengar itu di posisi yang seperti ini adalah orang-orang yang berilmu dan para pemerintah. Jadi kalau ada informasi terkait dengan vaksin dan selainnya tidak berasal dari pemerintah, tutup telinga saja, tidak usah didengarkan. Iya, cari aman, ambil ketenangan hati, tidak usah dipikirkan, Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, di dalam kehidupan bernegara, di dalam kehidupan bersama, Islam itu selalu mengembalikan segala perkara kepada kebersamaan. Dan kebersamaan di dalam sebuah negara adalah penduduk negara itu bersama kepala negaranya. Dan ini kaidah tetap di dalam Al-Quran pada ayat yang saya sebutkan tadi, dan juga pada ayat ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada ulil amr. Ulil amr diantaranya para pemimpin di antara kalian. Dan itu diterangkan di dalam puluhan bahkan ratusan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaidah tetap yang disepakati dalam seluruh madhab, disepakati oleh seluruh madhab. Karena agama Islam ini datang untuk menjaga kebersamaan, dan Islam ini datang untuk memperingatkan bahaya dari perpecahan. Karena itu jangan memecah belah penduduk negara ini dengan berita-berita hoax, berita-berita yang tidak jelas. Ya, sepanjang memang hal tersebut dipandang maslahat oleh pemerintah untuk rakyatnya, maka keberkahan itu bersama dengan pemimpin, itu keberkahan. Dan itu kaidah syariat di dalam agama, tidak usah diragukan dalam hal itu. Seorang melakukannya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak usah dia pikirkan apa-apa yang beredar di tengah manusia akan terjadi begini, terjadi begitu. Karena berita-berita hoax itu terlalu banyak. Iya. Hidup ini singkat. Kita akan ditanyai apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apalagi apa yang kita sampaikan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau berhenti di atas sebuah perkara yang kamu tidak punya ilmu tentangnya.
Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.